Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Rahmat Kadafi dari kelas SI 301. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan latihan ketiga fungsi matematika lanjutan. Pada latihan kali ini saya akan mengerjakan tiga fungsi, yaitu sum, average, dan count. Yang mana sum itu adalah total atau jumlah keseluruhan dalam range data yang telah kita tentukan. Langsung saja kita praktekkan dengan data yang telah disediakan. Itu dengan rumus sum, kemudian pilih range data yang ingin kita jumlah. Enter. Seperti inilah hasilnya. Yang kedua, sum if. Yang mana sum if ini adalah mentotal keseluruhan data tapi dengan kriteria tertentu atau syarat yang telah kita tentukan. Seperti soalnya ini. Kita akan menghitung range masa kerja dengan syarat yang lebih kecil dari 3. Kita pilih range datanya, kemudian koma. Sini terdapat petunjuknya. Sini kita disuruh masukkan kriterianya, yaitu lebih kecil dari 3. Hasilnya adalah 6. Kenapa bisa 6? Karena yang kita total hanyalah angka yang berada di bawah 3, yaitu 1, 2 lagi, dan 1. Totalnya adalah 6. Selanjutnya sum if. Sum if yang kedua, yaitu kita menjumlah range penjualan data di sini, namun syaratnya terdapat pada range wilayah. Caranya yaitu sum if. Pertama kita pilih range data wilayah sebagai syarat atau kriteria untuk penjumlahan range data penjualan. Itu syaratnya hanya yang berkriteria Makassar. Setelah itu kita masukkan sum range, maksudnya range yang akan kita sum. Enter. Dan seperti inilah hasilnya. Yang mana maksudnya adalah yang kita sum hanya data yang berada pada wilayah Makassar, seperti ini, dan ini. Sum if. Sum ini menggunakan 2 kriteria atau lebih. Sama saja halnya seperti di atas. Cuma pada sum if ini range yang akan disum berada pada posisi pertama. Bisa kita lihat di petunjuknya. Kita masukkan sum range-nya, koma, kemudian kita masukkan kriterianya, yaitu masa kerja lebih dari 2 yang akan, koma, kriteria selanjutnya atau kriteria kedua, yaitu range yang berada pada range wilayah Makassar. Kita masukkan kriteria. Jika bingung, kita dapat melihat petunjuknya di sini. Setelah itu kita enter, dan seperti inilah hasilnya. Itulah dia tadi fungsi sum. Selanjutnya kita akan mengerjakan fungsi average.
Average adalah rata-rata dari total keseluruhan data, yang mana jumlah data tersebut dibagi dengan banyaknya data tersebut. Seperti average. Kemudian kita pilih range datanya, rata-rata masa kerja. Dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya adalah average A. Pada average A ini dia juga akan menghitung angka. Tidak hanya angka ya, dia juga menghitung alfabet. Seperti kita ubah sini jadi kita tambahkan data A. Bisa kita lihat pada average yang biasa ini, jika kita masukkan alfabet, maka dia akan berubah, dia tidak terhitung. Dia tidak menghitungin, dia hanya menghitung 1 sampai 3. Nah, sedangkan pada average A ini average kita keluarkan satu angka atau tidak apa-apa. Oh sorry, kita lupa masukkan average A-nya. Sorry, tadi ada kesalahan ketik atau typo. Kita pilih ulang. Nah, dia seperti ini. Alfabet ini akan terhitung sebagai angka 0. Dia hanya menambah jumlah pembagi saja. Kemudian ada average if, yaitu sama seperti halnya tadi yang sum if, kita merata-ratakan data dengan kriteria tertentu atau yang telah kita tentukan. Average if. Pertama kita masukkan syaratnya dulu, atau range data yang akan jadi syarat, yang mana disebut sebagai rentang. Rata-rata yang masa kerja lebih dari 3 tahun. Sepertinya ada kesalahan data di sini. Pada soal oh ya, seperti ini adalah tahun, maka kita masukkan rentangnya, kemudian kriterianya. Sorry, kita lupa masukkan if. Lebih dari 3 tahun. Untuk
membuktikan bahwa hasil dari average if ini benar, mari kita coba di sini, yaitu masa kerja kita rata-ratakan masa kerja lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun itu 4, 6, 7. Nah, seperti ini dia. Sama. Berarti ini benar. Selanjutnya kita ke average if. Namun yang kita jadikan syarat adalah range data wilayah. Bedanya dengan yang di atas adalah kita masukkan rentang data yang sebagai syarat terlebih dahulu, rentang atau range. Dari Twitter memang banyak info yang mengkhawatirkan tentang vaksin. Katanya vaksin itu vaksin. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan syaratnya. Kemudian kita masukkan range yang akan kita rata-ratakan atau average. Enter, dan seperti inilah hasilnya. Ini adalah hasil rata-rata dari data yang masuk kriteria Makassar. Selanjutnya adalah ada average ifs, yaitu dengan 2 syarat. Dua syarat atau lebih. Pertama kita masukkan syarat pertama, yaitu wilayah. Wilayah. Pada average if ini pertama kita masukkan adalah range atau rentang average yang akan kita kerjakan, yaitu. Kemudian kita masukkan syarat pertamanya, yaitu pada rentang atau range wilayah ini. Kemudian kita kriteria pertama Makassar. Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian kita masukkan syarat keduanya, yaitu rentang kerja masa kerja lebih dari 1. Dan kita masukkan kriterianya lebih dari 1. Kita enter. Nah, seperti inilah hasilnya. Letak perbedaan antara average ifs ini dan average if, yaitu rentang atau range yang akan kita averagekan berada pada posisi pertama. Selanjutnya kita masuk ke count, yaitu menjumlahkan banyaknya data, tidak mentotalkan namun menghitung banyaknya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Yang berupa menjumlahkan. Nah, banyak data pada range masa kerja ini adalah 10. Ada count A, yang mana count A ini dia menjumlahkan tidak hanya angka saja. Berbeda dengan count yang biasa, dia hanya bisa menjumlahkan atau membaca angka. Sedangkan pada count A ini dia juga akan membaca alfabet atau huruf. Nah, 11.
Kita coba pada kawan biasa ini untuk memasukkan alfabet. Nah, dia tidak menghitung. Dia tidak membaca alfabet ini. Kemudian ada count if, yaitu menghitung dengan kriteria tertentu. Kita akan menghitung masa kerja yang lebih kecil dari 3. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Count if. Pertama yaitu kita pilih range-nya sesuai dengan petunjuk. Kemudian kita koma, masukkan kriteria. Kriterianya yaitu lebih kecil dari 3. Bisa dilihat di sini ya. Kita enter. Masa kerja yang lebih kecil dari 3 ada 4 data. Untuk membuktikan mari kita hitung. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah count if, yaitu count dengan 2 syarat atau lebih. Langsung saja kita contohkan. Kita akan memasukkan syarat yang mana masa kerja kurang dari 3 dan berada pada wilayah Makassar. Rentang pertama kita sesuaikan dengan. Kemudian kriteria pertama, yaitu lebih kecil dari 3. Dan kriteria kedua, kita masukkan tentang keduanya terlebih dahulu. Kemudian masukkan kriterianya yaitu wilayah Makassar. Ada 2 data. Selanjutnya adalah count blank, yaitu menghitung data yang kosong. Misal kita kosongkan yang ini. Count blank. Nah, hanya terdapat 1 data yang kosong. Sekira itu dia yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rahmat Kadafi dari kelas SI 301. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-5, yaitu fungsi teks. Di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu trim, upper, lower, dan proper. Kemudian ada len, find, search, value, dan text. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu trim. Fungsi ini digunakan untuk memperbaiki data string atau teks yang mempunyai spasi berlebihan. Tersikatnya menghapus spasi berlebihan pada sebuah teks seperti ini. Spasi yang berlebihan ini dihapus menjadi 1 spasi antar kata. Kemudian fungsi upper, lower, dan proper. Ketiga fungsi ini sebenarnya cuma sejenis, yaitu upper untuk mengubah teks menjadi huruf kapital semua. Dan lower ini mengubah semua huruf dalam sebuah
teks menjadi huruf kecil semua. Seperti ini. Kemudian proper, yaitu mengubah setiap awalan kata menjadi huruf besar. Seperti ini. Dia hanya mengubah huruf pertama pada setiap kata menjadi huruf kapital. Kemudian ada fungsi len. Fungsi ini untuk menghitung jumlah karakter pada sebuah teks. Misal seperti ini. Di sini ada 19 karakter, yaitu Winoto terdiri dari 6 karakter, spasi terhitung juga menjadi 7. Wirawan ada 7 karakter, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian ada fungsi find. Fungsi find ini untuk menemukan sebuah kata, sebuah urutan kata pada sebuah teks. Misal seperti ini, kita mencari kata wira. Pada teks asli. Kemudian start numbernya 1. Nah, kata wira ini berada pada urutan ke-6 dari kiri. Itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada di situ. Kemudian ada fungsi search. Fungsi ini sama seperti find, namun bedanya pada fungsi ini dia dapat mencari kata yang berbeda huruf kapitalnya. Misal seperti di find ini, dia tidak dapat mencari apabila ada perbedaan huruf kapital seperti ini. Atau bisa disebut juga ini mencari dengan case sensitif. Pada fungsi search ini dia dapat mencari kata wira dengan huruf W kecil seperti ini. Selanjutnya ada fungsi value, yaitu fungsi untuk mengubah sebuah angka yang berformat teks menjadi format angka kembali. Misal ada data seperti ini. Ini adalah angka yang berbentuk teks atau berformat teks. Jika seperti ini, dia tidak akan terhitung sebagai angka. Misal kita sum. Nah, dia tidak akan terhitung. Yang terhitung cuma 6 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Kita coba dengan fungsi value. Format teks pada angka ini hilang. Kita coba zoom. Nah, hasilnya berbeda. Selanjutnya ada fungsi teks, yaitu mengubah format angka atau teks sesuai yang kita
tentukan. Misal kita ingin mengubah teks ini menjadi hasilnya seperti ini, itu dengan cara atau dengan formula seperti ini. Kita pilih teksnya, kemudian formatnya yaitu setiap koma di setiap 3 angka, seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengubah teks ini menjadi sebuah format mata uang seperti ini. Itu dengan cara atau dengan formula RP. Kemudian kita kasih tanda tanya sebagai simbol pembatas, yaitu antara RP dengan angka yang akan kita format. 3 angka setiap koma atau pembatas setiap 3 angka. Kemudian kita enter seperti ini. Jika tanda tanyanya dihilangkan, oh maaf, sepertinya tanda tanya ini tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya ada fungsi untuk memberikan koma dan garis datar seperti ini, yaitu dengan formula biasanya format ini digunakan untuk memformat mata uang rupiah. Tiga, kemudian kenapa saya kasih seperti ini? Itu agar dia membaca koma ini yang di belakang. Hasilnya seperti ini. Itu bisa kita tambahkan. Oke. Seperti ini. Kemudian ada teks berupa tanggal. Kita ingin mengubah hasilnya menjadi seperti ini. Itu dengan cara atau dengan formula dua format day atau tanggal, dan 2 format bulan, dan 2 format tahun. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita hanya ingin mengambil tahunnya saja, jadi kita tinggal cuma memasukkan format tahunnya saja. Formulanya seperti ini. Kita masukkan format tahun dengan 4 format agar dia membaca 4 format seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan hanya tanggal saja, kita bisa memasukkan hanya format tanggal atau hari. Oke. Seperti ini hasilnya. Itulah dia tadi beberapa fungsi teks. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rahmat Gaddafi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan fungsi pencarian data, yaitu di dalamnya terdapat ada fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan data validasi. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Pertama kita membuat data validasinya, yaitu pada menu data ada terdapat validasi, kemudian kita pilih validasi, kita ubah menjadi daftar atau list, kemudian kita pilih sumbernya.
atau data yang akan divalidasikan. Kemudian kita oke. Kita cek hasilnya, jika ada seperti ini maka data tersebut telah divalidasi. Selanjutnya kita akan menentukan namanya berdasarkan NIM yang kita pilih di sini, yaitu dengan fungsi VLOOKUP dengan formula seperti ini. Pertama kita masukkan value atau apa yang akan dicari. Kita akan cari NIM-nya. Kemudian kita tentukan tabelnya di mana data tersebut akan dicari. Kita blok datanya, kemudian kita absolutkan dengan menekan F4 atau Fn F4. Setelah itu kita pilih indeks, kolom indeksnya, maksudnya pada kolom berapa data tersebut. Karena kolom nama berada di kolom 1, 2, kita masukkan kolom kedua. Untuk range lookup terdapat ada dua pilihan, true or false. False yang untuk hasil yang benar-benar cocok, untuk true yang hampir cocok. Karena kita akan menggunakan hasil yang benar-benar cocok, maka kita masukkan false atau null. Hasilnya seperti ini. Kita lihat apakah datanya cocok. 019 Peter Samuel Ndara. Selanjutnya kita tentukan kelasnya, yaitu dengan fitur VLOOKUP juga. Kita pilih data yang dicari, kemudian kita masukkan sumber datanya atau tabelnya. Kita absolutkan agar tidak berubah-berubah posisinya. Kemudian kita masukkan kolom data yang akan dicari, karena kita akan cari kelasnya. Kelasnya terdapat pada kolom ketiga, 1, 2, 3. Kita masukkan 3, kemudian kita masukkan 0. Enter. Muncul seperti ini. Selanjutnya nilai akhirnya dengan formula yang sama, yaitu menggunakan VLOOKUP. Namun yang berbeda hanyalah posisi kolom indeksnya. Nilai akhir dia berada pada kolom terakhir, yaitu kolom ke-5. Kita gunakan dulu. Kita belum absolutkan ya. Kita absolutkan dan kolom ke-5 dan range false. Selanjutnya kita tentukan keterangannya dengan aturan seperti ini, yaitu jika nilai di atas 89 hasilnya adalah A dan memuaskan. Jika hasilnya di atas 79 maka hasilnya adalah B dan lulus. Jika lebih kecil dari 79 maka hasilnya E dan tidak lulus. Langsung saja kita ke formulanya, itu dengan if nilai lebih besar dari 79, maaf 89, hasilnya adalah A. Kemudian jika if lagi nilai akhir lebih besar dari 79 maka hasilnya adalah B. Selain itu hasilnya adalah C. Setelah itu untuk hasil tambahannya kita masukkan
pemisah seperti ini. Kemudian kita masukkan if lagi, nilai lebih besar dari 89, hasilnya memuaskan. If nilai lebih besar dari 79, maka hasilnya lulus. Selain itu tidak lulus. Hasilnya seperti ini. Kemudian kelas sini harusnya ruangan ya, ruangan bukan kelas. Selanjutnya kita tentukan ruangannya, itu berdasarkan kelasnya, seperti aturan yang ada di sini. Karena datanya berbentuk horizontal seperti ini, kita menggunakan HLOOKUP. Langsung saja formulanya seperti ini. Kita masukkan apa yang akan dicari, kemudian pilih sumber tabelnya atau datanya. Kita absolutkan agar dia tidak berubah-ubah letaknya. Kita masukkan pada baris keberapa data tersebut berada. Karena kode ruangannya berada pada baris kedua, 1, 2, maka kita masukkan 2, kemudian 0. Hasilnya akan seperti ini. Kita coba kalau data yang lain. Semuanya mengikut ya. Selanjutnya kita akan mencari data dengan patokan nama, yang sebelumnya dengan patokan NIM. Itu langkah awalnya, kita validasi data untuk data nama terlebih dahulu. Kita list, kemudian pilih sumbernya. Kita pindah ke sheet sebelah. Kita pilih semua kolom nama. Kita enter. Oke. Jika sudah berhasil akan ada seperti ini. Maka list nama-nama yang telah dipilih tadi sudah tersedia semua. Selanjutnya kita tentukan kelasnya berdasarkan namanya. Dengan rumus atau formula VLOOKUP. Pertama kita masukkan apa yang akan dicari, dan kita masukkan atau kita pilih data yang akan digunakan. Setelah itu kita absolutkan, dan kita lihat kelas berada pada kolom kedua. Kita masukkan 2 dan false atau 0. Lihat apakah datanya sudah cocok apa tidak. M. Alwi dia di kelas TI 61. Kelas TI 61 sudah cocok. Selanjutnya kita tentukan nilai akhirnya dengan rumus atau formula yang sama, yaitu VLOOKUP. Kita masukkan namanya, pilih range datanya, masukkan kolom indeksnya atau kolom keberapa, 4. Selanjutnya kita masukkan keterangannya, sama seperti rumus yang sebelumnya. Langsung saja kita copy, sama. Dan untuk kelasnya juga sama, tapi kali ini kita untuk memperlancar kita ketik ulang. Kita masukkan kelas yang akan dicari, masukkan tabel array atau datanya. Setelah itu kita absolutkan,
masukkan baris kedua atau baris di mana kode ruangan tersebut berada. 0. Itulah dia tadi fungsi pencarian data. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rahmat Kadafi dari kelas SI 301. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan beberapa fungsi untuk manipulasi teks, yaitu terdapat fungsi left, mid, right, concatenate yang nantinya akan kita gabungkan dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Misal terdapat suatu teks, kemudian kita hanya ingin mengambil beberapa karakter saja dalam teks tersebut. Misal seperti ini. Saya hanya ingin mengambil P1 saja dalam kode barang ini, yang nantinya saya akan VLOOKUP-kan untuk mencari nama dari P1 itu. Itu misal seperti P1 yaitu pabrik 1. Langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita masukkan rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Kemudian lookup value, yaitu dua karakter P1 saja ini. Karena kita hanya ingin mengambil karakter P1 ini, dan P1 ini berada pada posisi paling kiri, maka kita gunakan fungsi left. Fungsi left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter yang dimulai pada posisi paling kiri. Setelah kita menentukan teksnya, kemudian kita menentukan jumlah karakter atau nomor karakter. Misal kita di sini kita akan mengambil dua karakter saja, yaitu P1. Maka kita masukkan 2. Setelah itu kita lanjut pilih tabelnya. Itu kita pilih kolom indeksnya, kemudian range, kita enter. Hasilnya seperti ini. Jika kita tarik, maka yang P2 ini akan otomatis terisi menjadi pabrik 2 dan P3 ini menjadi pabrik 3. Selanjutnya kita akan mengambil kode untuk jenis barang ini, yang mana posisi kode tersebut berada pada tengah-tengah, atau bisa dibilang berada setelah beberapa teks. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP digabung dengan fungsi mid. Kenapa kita memakai fungsi mid? Karena kode jenis barang ini dia terdapat setelah beberapa karakter. Kita tidak bisa menggunakan fungsi, jadi kita tidak bisa menggunakan fungsi left. Karena pada fungsi mid ini kita bisa menentukan pada karakter keberapa teks tersebut dimulai. Misal di sini kode karakter SA ini berada pada karakter ketiga, yaitu ada karakter P1, P dan 1 sebelumnya. Jadi dia terhitung pada posisi ketiga. Setelah itu kita masukkan jumlah karakternya. Itu 2. Karena kode jenis barang ini hanya 2. Setelah itu kita masukkan tabel array-nya. Masukkan letak kolomnya, range. Hasilnya seperti ini. Yang kode SA akan otomatis terisi sabun, dan kode ME akan otomatis terisi sebagai mie, dan seterusnya.
Selanjutnya kita akan mencari variannya. Posisi kode varian dalam teks ini juga dia berada pada tengah atau berada setelah beberapa teks. Jadi kita juga menggunakan fungsi mid. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi mid ini berfungsi untuk mengambil beberapa teks yang letaknya terdapat setelah beberapa teks juga. Kita masukkan pada posisi keberapa dia. Kemudian kita masukkan jumlah karakternya. Selanjutnya kita masukkan tabel arraynya. Nah, karena tabelnya berbentuk horizontal seperti ini, maka kita ubah menjadi lookup seperti ini. Setelah itu masukkan baris keberapa, cuman range lookupnya. Hasilnya seperti ini. Untuk yang kode OR akan otomatis terisi sebagai original dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengambil jumlah kemasannya yang berada pada posisi terakhir dalam teks ini. Dan nantinya kita akan gabungkan dengan teks atau format PCS ini dengan cara, karena karakter ini berada pada posisi paling kanan, maka kita tidak usah menggunakan fungsi mid. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan fungsi mid, tapi lebih simpelnya kita akan menggunakan fungsi right karena kita tidak perlu menghitung pada posisi keberapa karakter ini. Langsung saja kita pilih teksnya, kemudian jumlah karakternya. Cara menentukan jumlah karakternya itu kita menghitung dari kanan, dari dua ini terlebih dahulu, kemudian 1. Oke, terdapat 2 karakter. Dan kita gabungkan dengan format PCS. Hasilnya seperti ini. Yang 40 dan 24 ini akan otomatis terambil dan digabungkan dengan PCS. Selanjutnya ada deskripsi barang. Pada deskripsi ini kita akan menggabungkan teks pada nama barang, varian, dan isi kemasannya. Langsung saja kita praktekkan menggunakan fungsi concatenate. Pertama kita ambil teks pertama. Kita isikan teks spasi secara manual dengan cara seperti ini. Dan teks selanjutnya yaitu varian. Kita tambahkan spasi lagi. Kemudian isi kemasan. Kita enter. Isinya seperti ini. Itulah dia tadi beberapa fungsi untuk memanipulasi teks. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.